Halo, kembali lagi di Ngerti Sheet, channel yang bahas tutorial spreadsheet sampai kamu ngerti. Lanjutin pembahasan sebelumnya, di mana kita nandain nilai tertinggi dan terendah pakai conditional formatting dan rumus if. Sekarang kita bakal lanjut ke cara yang ketiga. Untuk cara yang kedua tadi, kita lihat kalau ada nilai yang rendah atau nilai yang tinggi yang sama ya, maka bakal ditulisnya itu duplikat ya. Ini R-nya 2 kali, T-nya 2 kali. Yang pertama juga sebenarnya sama sih ya. Cara yang pertama juga ditandain dua-duanya. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen kayak cara yang kedua, tapi kita pengen nggak ada duplikatnya gitu. Nah, kita bisa atur supaya si duplikat-duplikat ini kalau ada angka yang sama itu gak usah ditandain, gak usah ditandain R atau T gitu ya, dengan cara nambahin persyaratan di if-nya. Jadi selain ngecek apakah suatu sel itu udah maksimum atau minimum dari dari baris itu ya, nah kita tambahin juga persyaratan kalau di kolom sebelah kirinya gitu ya, itu belum ada tanda R atau tanda T. Nah, ilustrasinya kayak gini ya. Nah, jadi di if kita bisa nambah persyaratan, bisa pakai and atau pakai or ya. Di sini kita pakai and supaya dua persyaratan itu harus terpenuhi keduanya biar nilai if-nya terpenuhi gitu. Nah, jadi selain ngecek apakah suatu sel itu udah maksimum nilainya, kita ngecek juga di sel di kirinya harusnya belum ada yang nilainya T. Nah, kalau belum ada yang nilainya T baru bisa memenuhi. Kalau misalkan ada yang secara nilai maksimum terpenuhi tapi di kirinya udah ada T, maka gak akan masuk ke sini tapi masuknya ke yang bawahnya. Nah, kalau yang bawah juga sama, ngecek di kirinya itu udah ditandain R atau belum. Kalau iya baru dikasih tanda R, kalau enggak dikosongin. Oke. Nah, buat cara yang ketiga ini kita bisa copy aja langsung dari cara yang kedua. Oke, copy. Nah, buat yang pertama, buat kolom yang pertama karena gak ada kolom yang sebelumnya ya, jadi pasti nggak akan ada duplikat. Nah, ini sama aja ya, sama aja kayak cara yang kedua. Nah, cara rumus tambahan tadi baru di-apply di kolom yang kedua dan seterusnya gitu. Dari rumus ini ya, di sini C-nya C4 ya. C4 bukan C4, D3. Ini juga sama D3 ya. Karena kita ngecek dari kolom yang kedua. Nah, kita tambah di sini and dulu. And nah, ini persyaratan yang pertama, ini biarin aja sama. Nah, terus buat ngecek apakah kolom di kirinya sudah ada yang nilainya T atau belum, kita bisa pakai rumus namanya count if. Nah, jadi di count if ini kita milih range-nya dulu ya di kolom sebelah kirinya. Jadi range yang dipilih itu adalah dari ujian 1 sampai satu kolom sebelum sel yang kita pilih gitu ya. Jadi kalau di ujian 2 kita ngeceknya ujian 1 aja. Kalau ujian 4 itu kan dari ujian 1 sampai ujian 3 apakah ada nilai sel yang nilainya T atau bukan. Nah, jadi untuk range-nya dipilih dari M3 sampai M3 ya. Nah, kenapa sama-sama M3? Nah, karena untuk ujian 2 hanya ngecek yang ujian 1 aja ya. Nah, karena nanti kita bakal geser-geser, bakal copy rumusnya digeser ke sebelah kanannya, kita pengen start dari range itu nggak berubah. Nah, kita kasih tanda dolar lagi gitu ya buat ngunci. Nanti kalau di ujian keempat start range-nya tetap sama ya dari
M3, tapi end range-nya bakal sampai O3 gitu. Nah, count if ini selain milih range-nya, milih juga kriterianya apa sih yang mau kita hitung. Yang mau kita hitung itu adalah sel yang nilainya T gitu. Nah, ini count if itu hasilnya masih berupa angka ya. Nah, kalau belum ada artinya apa? Artinya count if-nya 0 gitu. Kita tutup. Ini untuk yang pertama. Nah, buat yang kedua ya, if yang kedua, ini kita bisa copy aja ya count if-nya. Nah, kita tambahin juga di sini and D3 min bla bla bla. Tapi ke sini. Nah, T-nya kita ganti jadi R dulu ya. Oke. Kita bisa enter. Coba ke geser. Nah, kita lihat. Nah, ini range-nya ngikutin ya. Pas ujian 3 ngeceknya dari ujian 1 sampai ujian kedua ini untuk count if-nya. Di ujian 4 juga sama gitu ya. Oke. Kita coba drag ke bawah. Oke, kita lihat di yang ada pengulangan ya. Sini RR ya karena sama-sama 73, nah, tapi di kanan R-nya tinggal salah satunya, yang pertama aja, yang kedua nggak ditulis. Terus yang ini ya, T-nya 2, sini T-nya salah satunya aja gitu. Oke, jadi ini udah sesuai ya sama yang kita inginkan. Kalau misalkan ada yang udah ditandain T gitu ya di sebelumnya, kalau misalkan ada yang kedua gak perlu ditulis T-nya. Itu buat cara yang ketiga. Nah, next cara yang keempat, kalau misalkan yang dibutuhin itu di sini kolomnya misalkan min dan max, langsung kita perlu ujian keberapa sih yang terendah. Ini ujian 2 gitu ya, ini ujian 1. Nah, buat bikin kayak gini kita bisa pakai kombinasi dari formula match sama index. Nah, match itu formula buat nyari posisi dari satu item yang mau kita cari dari suatu range ya. Misalkan di sini kita tulis manual dulu ya. Kita mau nyari angka 70 itu ada di kolom keberapa sih dari range ini? Gitu. Nah, ini ada di kolom ke-4 ya. Nah, kalau range-nya berubah misalkan dari A ya, nah dia bakal ngikutin kolom ke-6 gitu ya. Nah, ini untuk match. Nah, kita bisa ganti si search key-nya itu daripada ditulis manual, kita pakai rumus saja. Kalau kita mau nyari yang paling kecilnya, berarti tinggal pakai min ya. Min dari apa? Dari range. Gitu. Nah, min dari range di sini ujian kedua ya. Makanya di sini buat match-nya itu adalah kolom kedua. Nah, terus indeks ini buat apa? Nah, indeks ini buat nyari atau ngedapetin nama atau isi dari suatu sel. Nah, kalau kita masukin baris dan kolom ke berapa. Misalkan ya kita tulis manual dulu, kita pilih range-nya karena cuma satu baris ya. Barisnya 1, kolomnya, kalau kolomnya 1 gimana? Kolomnya 1 ujian 1, kolomnya 2 ujian ke-2, kolomnya 3 ujian ke-3 gitu. Nah, jadi buat dapetin nilai selnya sesuai dari nomor kolom yang dimasukin. Nah, di sini nomor kolomnya kita bisa pakai yang match gitu ya.
buat dapetin kayak gini, ujian 2 gitu. Nah ini bakal kalau ditarik ke bawah ya, kalau ditarik ke bawah bakal nyari hasil-hasil ujian buat siswa yang lainnya. Tapi sebelumnya biar ini lebih ringkas ya, kita langsung masukin atau gabungin rumusnya aja. Nah, jadi indeks yang ini bagian T3-nya langsung aja pakai rumus yang match gitu. Nah, copy, masukin ke nilai min-nya. Oke. Iya, di sini indeksnya karena kita nanti mau ngedrag ke bawah ya. Nah, indeks buat range di indeks ini C2 sampai F2 adalah nilai sel yang bakal dimasukin ke kolom sini ya. Nah, itu kan bakal harusnya tetap ya ujian keberapa, ujian 1, 2, 3, 4. Nah, pas di drag ke bawah kita pengen ya yang keluarnya itu aja gitu ya. Jadi kita perlu kunci. Nah, sekarang kuncinya di barisnya gitu. Nah, oke. Kita drag ke bawah. Nah, hasilnya bisa dibandingin juga ya sesuai sama cara 1, 2 ataupun 3. Ini udah beres, tinggal bisa kita hapus. Yang max ya sama ya, tinggal diganti di bagian min-nya jadi max. Oke, drag ke bawah. Oke. Ya, itu cara ke 4. Terakhir, kalau kamu mau nambahin visualisasi yang bagus ya, buat nunjukin data mana yang paling tinggi atau yang paling rendah, kamu bisa coba pakai rumus namanya sparkline. Nah, sparkline ini bakal bikin ya semacam mini chart di sel yang dipilih ya, berdasarkan data angka yang dimasukin. Nah, langsung aja ya, sama dengan sparkline, langsung pilih datanya yang mana. Nah, rentangnya ini ya. Oke, nah ini defaultnya bakal bikin diagram garis ya. Nah, tapi kita bisa ubah-ubah di parameter keduanya. Kita bisa kasih ini chart type-nya ya. Chart type to column. Oke, sehingga jadi diagram batang ya. Nah, kalau kayak gini ini hitam semua ya. Nah, kita bisa kasih tanda buat nilai yang paling tinggi, kasih tanda misalkan hijau ya. Di sini kasih high color to green. Nah, biar yang nilainya paling tinggi diwarnain. Yang paling rendah juga bisa kita warnain ya. Low color to red. Oke. Nah, tapi masalahnya buat yang nilainya kecil, itu diagram batangnya kecil banget ya, hampir gak kelihatan. Ya jadinya kalaupun dikasih warna ya agak kurang membantu ya. Nah, kita bisa kasih batas bawah ya, batas bawah nilai, biar nilai paling bawah itu agak tinggi lah diagramnya. Nah, tetapi ada konsekuensinya juga. Nah, karena kita ngasih nilai langsung gitu ya. Nilai paling kecilnya kita masukin 50 gitu misalkan. Nah, tadi si 68 udah gak bisa, udah bukan low color lagi. Jadinya warnanya juga hitam ya. Nah, kurangnya di situ. Nah, gitu. Nah, kita bisa drag ke bawah. Nah, kalau dilihat cara 1 sampai ke 5 semuanya konsisten ya. Yang nandain nilai tertinggi, terendah,
sesuai. Nah, tapi untuk Sparkline sendiri ini ya buat tambahan buat visualisasi aja ya. Dan mungkin tadi ada juga keterbatasannya, dan ini juga cuman works kalau datanya ya masih dikit lah, masih 4 gitu ya. Lumayan enak ya buat penanda. Ini langsung ya ujian keberapa yang tingginya. Nah, tapi kalau datanya udah lumayan banyak, 10 gitu ya, ada 10 diagram batang, kayaknya gak terlalu membantu ya. Jadi kalau datanya banyak ya, Sparkline ini sebenarnya kurang membantu. Tapi kalau masih dikit dan ya buat nambah-nambah visual yang lebih menarik gitu ya, kamu boleh coba juga sih buat nampilin data kayak gini. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan, ada yang masih bingung ya seputar topik ini atau topik-topik yang lain di kerjaan kalian atau di tugas kalian berkaitan sama spreadsheet, silahkan komen di bawah. Nanti kita coba bahas di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe untuk dapat update video yang lainnya dan follow kita di Instagram dan TikTok @ngertisheets. Bye.